Ini mengisahkan seorang wanita bangkit dengan kekuatan yang tidak pernah terbayangkan. Kiara, si cantik seksi yang menyimpan rahasia gelap dalam darahnya, tidak hanya sekadar petarung biasa. Ia adalah pewaris dari kekuatan legendaris darah senja, energi kuno yang bisa menghancurkan siapapun dalam sekejap. Ketika preman terkenal yang tak terkalahkan menantangnya, semua orang mengira Kiara akan tumbang dalam sekejap. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan satu gerakan mematikan, ia menghabisi sang preman dalam hitungan detik. Semua mata terbelalak, semua orang terdiam. Siapa sebenarnya Kiara? Bagaimana mungkin seorang wanita bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah kota yang dikuasai oleh kelompok kriminal, ada satu sosok yang ditakuti semua orang. Namanya Bara Hitam, preman paling berbahaya yang telah menjatuhkan banyak lawan tanpa ampun. Kota ini bagaikan neraka bagi orang-orang lemah, dikuasai oleh tangan besinya. Namun, di balik bayang-bayang ketakutan, muncullah seorang wanita misterius. Dia tak hanya cantik dan menggoda, tapi juga memiliki aura yang membuat semua mata terpaku. Setiap langkahnya bak tarian, dan sorot matanya menyimpan rahasia besar. Ia dikenal sebagai Kiara, seorang wanita yang tampak lemah lembut, tapi dalam dirinya tersimpan kekuatan yang tak tertandingi. Kedatangannya ke kota ini bukan kebetulan. Ada dendam lama yang harus dituntaskan. Ada keadilan yang harus ditegakkan. Orang-orang yang pertama kali melihatnya tak menyangka bahwa di balik senyumnya yang memikat, tersimpan kekuatan yang bisa menghancurkan siapapun dalam sekejap. Di sebuah bar kecil di tengah kota, Kiara duduk dengan santai. Matanya menelusuri ruangan, mengamati para preman yang sedang mabuk dan berbicara dengan suara keras. Salah satu dari mereka menatapnya dengan penuh nafsu, lalu mendekat dengan langkah yang tak stabil. "Hei, manis, kau sendirian?" katanya dengan nada menggoda. Kiara hanya tersenyum, lalu meneguk minumannya dengan tenang. Preman itu semakin berani, mencoba meraih tangan Kiara. Namun, sebelum tangannya menyentuh kulit halus wanita itu, dalam hitungan detik, preman itu sudah terpelanting ke belakang, menghantam meja hingga pecah berkeping-keping. Semua mata langsung tertuju pada Kiara. Mereka tidak melihat jelas apa yang baru saja terjadi. "Siapa kau sebenarnya?" seseorang bertanya dengan suara gemetar. Kiara berdiri, memperbaiki rambutnya yang tergerai. "Aku hanya seorang wanita biasa," jawabnya dengan suara lembut, tapi penuh ketegasan. Namun, di mata semua orang yang ada di bar itu, dia jelas bukan wanita biasa. Kabar tentangnya menyebar dengan cepat. Dalam satu malam, nama Kiara sudah sampai ke telinga Bara Hitam. Sang penguasa kota itu tertarik untuk bertemu dengan wanita yang mampu menjatuhkan anak buahnya hanya dengan satu gerakan. Namun, yang tidak disadari Bara Hitam adalah bahwa Kiara datang bukan untuk berteman, melainkan untuk menghancurkannya. Bara Hitam adalah legenda hidup dalam dunia kriminal. Sejak muda, ia sudah menguasai jalanan dengan kepalan tangannya yang keras dan pikirannya yang licik. Tak ada yang bisa melawannya dan tetap hidup untuk menceritakan kisahnya. Semua pemimpin geng tunduk kepadanya. Semua orang di kota ini mengenal namanya dengan ketakutan. Dulu, Bara Hitam hanya seorang pemuda biasa, tapi kehidupan yang keras membuatnya berubah menjadi makhluk tanpa hati. Ia mengkhianati sahabat-sahabatnya, membunuh mereka demi kekuasaan. Kini, ia duduk di singgasana kegelapan, mengendalikan kota dengan genggaman besi. Namun, ada satu rahasia yang tidak banyak orang tahu. Di masa lalu, ia pernah melakukan satu kesalahan besar, membunuh seorang pria yang ternyata memiliki hubungan dengan Kiara. Pria itu adalah kakak kandung Kiara, seorang petarung yang dibunuh secara keji dalam sebuah perkelahian yang tak adil. Kiara telah mencari Bara Hitam selama bertahun-tahun. Dia berlatih, mengasah keterampilannya, dan menemukan kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya. Kini, dia datang untuk membalas dendam. Di markasnya, Bara Hitam duduk dengan santai di kursi besar. Ia telah mendengar cerita tentang seorang wanita misterius yang memiliki kekuatan luar biasa. Seorang wanita? Hah, konyol. Bawa dia ke sini. Aku ingin melihatnya sendiri, katanya dengan nada penuh kesombongan. Anak buahnya segera menyebar ke seluruh kota, mencari Kiara. Namun, sebelum mereka bisa menemukannya, Kiara sudah lebih dulu datang ke markas mereka. Dengan langkah tenang,
Ia memasuki wilayah kekuasaan Bara Hitam tanpa rasa takut sedikitpun. Saat itu, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin bertiup lembut, seolah membawa firasat buruk bagi orang-orang di sana. Kiara berdiri di depan markas Bara Hitam, menatap bangunan besar itu dengan tatapan penuh tekad. "Kau akhirnya datang." Suara berat Bara Hitam terdengar dari dalam ruangan. Ia berjalan keluar, diikuti oleh puluhan anak buahnya yang siap bertarung. Namun, yang tidak mereka sadari adalah bahwa pertempuran ini sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Angin malam berdesir lembut, membawa keheningan yang terasa begitu mencekam. Langkah kaki Kiara terdengar pelan, tapi setiap langkahnya penuh keyakinan. Di hadapannya, puluhan anak buah Bara Hitam telah bersiap dengan berbagai senjata di tangan mereka. Mata mereka berkilat dengan kesombongan, mengira bahwa mereka bisa menang dengan jumlah yang jauh lebih besar. Bara Hitam, dengan tubuh tegap dan wajah penuh luka bekas pertempuran, menatap Kiara dengan rasa ingin tahu. Ia tidak percaya bahwa seorang wanita, meskipun cantik dan menggoda, bisa menjadi ancaman baginya. "Jadi, kau yang membuat keonaran di kotaku?" Suaranya berat, penuh aura kekuasaan. Kiara hanya tersenyum kecil, membiarkan helai rambut panjangnya tertiup angin. "Aku tidak datang untuk membuat keonaran. Aku datang untuk mengambil sesuatu yang telah lama kau rampas dariku," katanya dengan nada tenang namun menusuk. Bara Hitam mengernyit. "Dan apa yang telah kurampas darimu?" tanyanya dengan nada mengejek. Ia sudah merampas banyak hal dari banyak orang, dan ia tidak punya waktu untuk mengingat setiap dosa yang telah ia lakukan. "Kau membunuh satu-satunya keluarga yang kupunya," jawab Kiara, kali ini dengan suara lebih dalam, mengandung kemarahan yang ditahan. Matanya menyala dengan emosi yang tidak bisa lagi disembunyikan. Bara Hitam tertawa terbahak-bahak. "Jadi, kau adalah adik dari pria yang dulu kukalahkan?" "Hah, aku bahkan sudah melupakan wajahnya." Ia menatap Kiara dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu menyeringai. "Dan kau berpikir bisa membalas dendam dengan tubuh mungilmu itu?" Sebagian anak buahnya ikut tertawa, merasa yakin bahwa Kiara hanyalah seorang wanita yang hanya mengandalkan kecantikannya. Tapi mereka tidak tahu bahwa dalam beberapa detik ke depan, tawa mereka akan berubah menjadi jeritan ketakutan. Tanpa peringatan, Kiara menghilang dari tempatnya berdiri. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di belakang seorang preman bertubuh besar. Sebelum lelaki itu bisa bereaksi, lehernya sudah tertekuk ke belakang dengan suara krek yang mengerikan. Tubuhnya langsung ambruk ke tanah, tak bernyawa. Semua orang terdiam. Hanya satu gerakan, dan nyawa sudah melayang. Tidak ada yang melihat bagaimana Kiara melakukannya. Bara Hitam berhenti tertawa. Kini, matanya penuh kewaspadaan. "Aku bukan wanita biasa," kata Kiara dingin. "Dan malam ini, aku akan memastikan bahwa kau membayar semua perbuatanmu dengan nyawamu sendiri." Bara Hitam menggeram marah. "Bunuh dia!" teriaknya. Puluhan anak buahnya langsung menyerang. Tapi Kiara tidak bergeming. Dia hanya berdiri di tempatnya, menunggu dengan sabar. Lalu, dalam sekejap, neraka pun dimulai. Seolah waktu berjalan lebih lambat untuknya, Kiara melihat setiap gerakan musuh dengan jelas. Ia bisa merasakan detak jantung mereka, bisa memperkirakan kemana pukulan dan tendangan mereka akan diarahkan. Dengan kelincahan yang mustahil dimiliki manusia biasa, ia melompat, berputar di udara, lalu menendang tepat ke tengkuk seorang pria besar yang langsung tersungkur ke tanah. Dua orang lainnya mencoba menyerangnya dari belakang dengan pisau, tapi sebelum mereka bisa mendekat, Kiara sudah lebih dulu bergerak. Dengan satu putaran anggun, ia menghindari serangan itu, lalu menebas udara dengan telapak tangannya. Tidak ada yang menyangka bahwa tangan kosongnya bisa memancarkan gelombang energi yang tak terlihat. Dalam sekejap, kedua pria itu terlempar ke belakang, menghantam dinding dengan keras. Bara Hitam kini mulai menyadari bahwa yang ia hadapi bukanlah manusia biasa. "Apa kau iblis?" gumamnya tanpa sadar. Kiara menatapnya dengan tajam. "Aku adalah bayangan dari semua orang yang telah kau sakiti. Aku adalah akhir dari segalanya untukmu." Para preman yang tersisa mulai ragu. Mereka sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana wanita ini membantai teman-teman mereka tanpa berkeringat sedikitpun. Beberapa di antara mereka mulai mundur perlahan, takut menjadi korban berikutnya.
Tapi bara hitam tidak bisa menerima ini. Kalian semua pengecut. Kalian takut pada satu wanita? Bentaknya marah. Tidak ada yang menjawab. Hanya ada suara angin yang berdesir, membawa ketegangan yang semakin menyesakan. Kiara melangkah maju. Bara hitam menatapnya dengan penuh kebencian. Ia tidak akan membiarkan harga dirinya hancur begitu saja. Jika anak buahnya tidak bisa menyelesaikan ini, maka ia sendiri yang akan turun tangan. Ia membuka jaket kulitnya, memperlihatkan tubuh yang penuh luka dan bekas pertarungan. Otot-ototnya mengeras saat ia mengepalkan tinjunya. Aku tidak peduli siapa kau sebenarnya. Aku akan menghabisimu dengan tanganku sendiri. Kiara tersenyum tipis. Itulah yang ingin kulihat sejak awal. Tanpa aba-aba, keduanya melesat maju. Kilatan cahaya dari lampu jalanan yang redup menyorot dua sosok yang berdiri berhadapan. Bara hitam menggertakkan giginya, merasakan kemarahan yang menggelegar di dalam dadanya. Di sepanjang hidupnya, tidak pernah ada satu orang pun yang berani menantangnya seperti ini, apalagi seorang wanita. Namun, di hadapannya saat ini, Kiara bukanlah wanita biasa. Ia adalah badai yang siap melahap segalanya. Tanpa aba-aba, bara hitam melesat dengan kecepatan yang tak biasa untuk tubuh sebesar itu. Tinju kanannya melayang seperti meteor, mengarah tepat ke wajah Kiara. Namun, dalam sepersekian detik sebelum hantaman itu tiba, tubuh Kiara berkelit dengan gerakan anggun yang seolah menari dengan bayangan. Ia merunduk dengan mulus, lalu berputar sambil melancarkan tendangan ke sisi pinggang lawannya. Bara hitam mengerang, merasakan dampak dari tendangan itu yang lebih berat dari yang ia duga. Namun, ia tidak mundur. Dengan refleks luar biasa, ia meraih kaki Kiara, mencoba menghempaskannya ke tanah. Tapi sebelum tubuh Kiara terjatuh, ia memutar tubuhnya di udara, menggunakan momentum untuk melancarkan tendangan kedua yang menghantam dagu bara hitam dengan kekuatan luar biasa. Suara dentuman terdengar ketika tubuh besar bara hitam terpental ke belakang, menghantam dinding batu dengan keras. Anak buahnya yang tersisa hanya bisa menatap dengan ngeri, menyadari bahwa pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka intervensi. Mereka sudah melihat sendiri bagaimana Kiara membantai kawan-kawan mereka dalam hitungan detik. Bara hitam mengusap darah yang mengalir dari sudut bibirnya. Matanya menyala penuh amarah. Ia tak menyangka bahwa lawannya memiliki kekuatan sekuat ini. Ia telah bertarung melawan banyak pendekar, pembunuh bayaran, bahkan prajurit perang. Tapi belum pernah ia merasakan tekanan sebesar ini dari seseorang yang tampaknya tak memiliki senjata. Kiara berdiri tegak. Matanya memancarkan ketenangan yang dingin. Ia tidak berniat memperpanjang pertarungan ini lebih lama dari yang diperlukan. Kau sudah kalah, ucapnya singkat. Nada suaranya penuh keyakinan yang menusuk harga diri bara hitam. Namun, bara hitam bukanlah pria yang akan menyerah hanya karena satu pertempuran. Dengan geraman penuh amarah, ia bangkit dan mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa dalam tubuhnya. Kali ini, ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tapi juga jurus-jurus mematikan yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, dengan gerakan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya, ia menghilang dari pandangan. Mata Kiara sedikit menyipit, menyadari bahwa lawannya ternyata masih menyimpan sesuatu yang lebih dalam dirinya. Dalam sepersekian detik, ia merasakan angin di belakangnya berdesir kencang. Bara hitam muncul di belakangnya dengan kepalan tangan yang menyala merah, sebuah teknik pukulan maut yang bisa menghancurkan tulang dalam satu serangan. Tapi Kiara sudah siap. Dengan gerakan yang hampir mustahil dilihat mata manusia biasa, ia membalikkan tubuhnya dalam posisi bertahan, menyilangkan tangannya tepat di depan serangan bara hitam. Benturan besar terjadi, menimbulkan riak energi yang menyebar ke sekeliling mereka. Tanah bergetar, debu beterbangan, dan udara terasa seolah pecah oleh kekuatan yang bertabrakan. Namun, saat debu mulai mereda, hanya ada satu orang yang masih berdiri dengan tenang. Dan itu bukan bara hitam. Bara hitam terhuyung mundur. Napasnya tersengal-sengal. Seluruh tubuhnya terasa bergetar. Bukan hanya karena benturan tadi, tapi juga karena sesuatu yang baru ia sadari. Kiara bukan hanya sekadar petarung berbakat. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kiara menatapnya dengan tajam, lalu mengangkat tangannya yang sedikit bergetar setelah menahan serangan barusan. Perlahan, dari sela-sela jarinya, tetesan darah mengalir ke tanah, mengeluarkan aura yang aneh.
Darah itu berkilauan dalam cahaya redup, seolah mengandung energi yang tidak berasal dari dunia ini. Apa kau sebenarnya? Bara hitam berusaha tetap berdiri, meskipun lututnya terasa lemas. Kiara hanya tersenyum tipis. Aku adalah warisan dari darah yang telah lama kau lupakan, jawabnya penuh misteri. Darah Kiara bukanlah darah biasa. Itu adalah darah dari garis keturunan kuno, sebuah suku yang telah lama menghilang dari sejarah. Suatu kelompok yang dikenal sebagai darah senja, para pejuang yang memiliki kekuatan melampaui batas manusia biasa. Hanya sedikit yang tahu bahwa suku ini pernah ada, dan lebih sedikit lagi yang menyadari bahwa darah mereka masih mengalir dalam diri seseorang. Bara hitam merasa bulu kuduknya meremang. Ia sudah banyak bertarung melawan orang-orang hebat, tapi tidak pernah ia merasa gentar seperti ini. Kiara bukan sekadar pendekar tangguh. Ia adalah sesuatu yang berada di luar pemahamannya. Namun, meskipun tubuhnya penuh luka, ia tidak akan mundur begitu saja. Ia adalah bara hitam, raja jalanan yang tak pernah kalah. Dengan kekuatan terakhirnya, ia mengerahkan semua energinya ke dalam satu serangan puncak. Tubuhnya memancarkan aura merah pekat, suhu udara di sekitar mereka meningkat drastis. Kiara menatapnya dengan tenang. Percuma, katanya pelan. Bara hitam berteriak, melompat ke udara, lalu menghantamkan tinjunya dengan kekuatan yang cukup untuk meratakan batu besar. Tetapi sebelum serangan itu mengenai Kiara, sesuatu yang mustahil terjadi. Dalam satu kedipan mata, Kiara menghilang dari tempatnya berdiri. Dan sebelum bara hitam bisa bereaksi, sebuah rasa sakit luar biasa menghantam punggungnya. Matanya melebar, napasnya tercekat. Ia tidak sempat melihat apa yang terjadi, tapi tahu bahwa sesuatu yang cepat dan mematikan telah menyerangnya dari belakang. Perlahan, ia menoleh, dan di sanalah Kiara berdiri. Tangannya masih terangkat, dengan darah menetes dari ujung jari-jarinya. Ini akhirnya, kata Kiara. Bara hitam mencoba berbicara, tapi tenggorokannya terasa kering. Tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Ia tidak bisa lagi bergerak. Dengan satu hembusan napas terakhir, tubuhnya ambruk ke tanah. Dan untuk pertama kalinya, raja jalanan yang tak terkalahkan itu akhirnya tumbang. Angin malam berembus pelan, membawa serta aroma darah yang mulai mengering di tanah berbatu. Kiara berdiri tegak, memandangi tubuh bara hitam yang tak lagi bergerak. Perkelahian yang barusan terjadi bukan sekadar pertarungan biasa, melainkan penghakiman bagi sosok yang telah menebar ketakutan di dunia bawah tanah selama bertahun-tahun. Namun, kemenangan ini tidak membawa kepuasan di hati Kiara. Sebaliknya, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kenangan yang lama terkubur mulai merayap ke permukaan. Matanya menatap kosong ke arah bulan yang menggantung di langit. Dalam bayangan pikirannya, ia melihat sosok seorang pria yang wajahnya samar-samar namun penuh kehangatan. Pria itu pernah mengajarinya segala sesuatu yang ia ketahui tentang bertarung, bertahan hidup, dan lebih dari itu, tentang kehormatan. Namun, semua itu telah lenyap bersama dengan kehancuran suku mereka. Kiara menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir bayangan itu, tetapi masa lalu selalu memiliki cara untuk kembali menghantui. Langkah kaki yang ringan namun penuh kewaspadaan mendekat dari arah belakang. Kiara tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Sosok pria dengan wajah penuh bekas luka berdiri beberapa langkah darinya. Namanya adalah Wira, seorang pemburu bayaran yang telah lama mengikutinya dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk mengungkap niatnya. Jadi ini akhirnya bara hitam. Suara Wira terdengar datar, seolah kematian pria itu hanyalah bagian kecil dari dunia kelam yang sudah biasa ia saksikan. Kiara menoleh sedikit, sorot matanya dingin dan tajam. Jika kau datang untuk membalas dendamnya, aku tidak akan berpikir dua kali untuk menghadapimu, katanya dengan nada penuh peringatan. Namun, Wira hanya menghela napas pelan. Aku tidak peduli dengan bara hitam. Dia bukan seseorang yang pantas untuk ditangisi, katanya, lalu berjalan mendekat, berdiri di samping Kiara. Aku lebih tertarik pada sesuatu yang lain. Darah yang mengalir dalam tubuhmu. Kiara mengepalkan tangan. Sudah sering ia mendengar orang-orang berbicara tentang darahnya, tentang keturunan yang ia miliki dan kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya. Ia tahu bahwa banyak pihak yang menginginkan darahnya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kekuatan yang bisa mereka manfaatkan. Kau salah orang jika berpikir aku akan menyerahkan diriku begitu saja,
kata Kiara. Suaranya tetap tenang tetapi penuh dengan ancaman terselubung. Wira terkekeh kecil. Aku tidak datang untuk menawanmu, Kiara, katanya. Aku datang untuk memberitahumu sesuatu yang lebih penting. Kiara tetap diam, tetapi ia memberi isyarat kecil yang menunjukkan bahwa ia mendengarkan. Ada seseorang yang sedang mencarimu. Seseorang yang tahu lebih banyak tentang darah yang kau miliki dibanding dirimu sendiri, lanjut Wira. Dan dia tidak hanya ingin bertemu denganmu. Dia ingin menguji apakah kau benar-benar layak disebut sebagai pewaris terakhir dari darah senja. Sejenak, Kiara merasakan dadanya berdebar. Nama itu lagi, darah senja. Sebuah warisan yang seharusnya telah punah, tetapi tetap hidup dalam dirinya. Ia memandang Wira, mencoba membaca ekspresi wajahnya, tetapi pria itu tetap tenang, seperti seseorang yang tahu lebih dari yang ia katakan. Siapa orang itu? Kiara akhirnya bertanya. Wira tersenyum tipis, lalu menatap ke arah kegelapan di ujung gang. Kau akan segera tahu, katanya. Dan ketika kau bertemu dengannya, kau akan mengerti bahwa pertarungan malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam semakin larut, tetapi Kiara tidak bisa mengabaikan kata-kata Wira. Ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya bertarung tanpa mengetahui sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya. Apakah ia hanya seorang petarung biasa yang kebetulan memiliki kekuatan lebih? Atau apakah ia benar-benar bagian dari sesuatu yang lebih besar? Sebuah warisan yang belum sepenuhnya ia pahami? Langkah kakinya membawa dirinya menuju tempat yang lebih sepi. Jauh dari keramaian kota yang penuh dengan kejahatan dan pengkhianatan. Ia perlu berpikir, perlu mencari tahu apa langkah selanjutnya. Namun, sebelum ia sempat merenung lebih jauh, angin di sekitarnya tiba-tiba berubah. Udara menjadi lebih berat, lebih dingin. Dan kemudian, dari balik bayang-bayang, muncullah sosok yang telah menunggunya. Kiara menegang. Pria itu tinggi, berselubung kain hitam yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tetapi ada aura yang memancar darinya. Sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya dari siapapun yang pernah ia hadapi. Kau akhirnya datang. Suara pria itu dalam dan bergema, seolah berasal dari tempat yang jauh lebih gelap daripada dunia ini. Kiara tetap waspada, tubuhnya sedikit merendah, bersiap jika pertempuran harus terjadi. Siapa kau? Tanyanya tanpa basa-basi. Pria itu melangkah lebih dekat, dan cahaya bulan akhirnya menyorot wajahnya. Kiara terkejut. Pria itu memiliki mata yang sama seperti dirinya. Mata yang memancarkan cahaya keemasan, sebuah tanda khas dari mereka yang memiliki darah-darah senja. Namaku Dirga, katanya perlahan. Dan aku adalah pewaris sejati dari darah yang kau anggap sebagai milikmu. Kiara terdiam. Kata-kata itu menusuknya lebih dalam dari yang ia duga. Sejak kecil, ia percaya bahwa dirinya adalah yang terakhir, satu-satunya yang masih memiliki warisan darah ini. Namun, kini berdiri di hadapannya seseorang yang mengklaim lebih dari itu. Dirga tersenyum tipis. Aku sudah lama mencarimu, Kiara, lanjutnya. Bukan untuk membunuhmu, tetapi untuk menguji apakah kau benar-benar layak menyandang darah ini. Karena jika kau tidak cukup kuat, maka aku sendiri yang akan menghapus keberadaanmu. Kiara tidak gentar. Jika ada sesuatu yang ia pelajari dalam hidupnya, itu adalah bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari darah, tetapi dari kehendak untuk bertahan dan bertarung. Ia menatap Dirga dengan tajam, lalu mengangkat tangannya dalam posisi siap tempur. Kalau begitu, tunjukkan apa yang kau punya, katanya. Dirga tertawa kecil, lalu mengangkat tangannya sendiri. Dalam sekejap, udara di sekitar mereka bergetar hebat, menandakan bahwa pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Dan di bawah sinar bulan yang pucat, dua pewaris terakhir dari darah senja akhirnya saling berhadapan, siap untuk menentukan siapa yang benar-benar layak menjadi yang terkuat. Di bawah sinar bulan yang pucat, dua sosok berdiri berhadapan, saling meneliti dengan sorot mata tajam yang syarat dengan ketegangan. Kiara merasakan hawa panas menyelimuti tubuhnya, bukan karena ketakutan, tetapi karena darahnya yang seakan bergejolak, merespons kehadiran Dirga. Ia bukan sekadar lawan biasa, bukan sekadar musuh yang bisa dikalahkan dalam satu serangan. Ada sesuatu dalam dirinya yang sama seperti yang mengalir dalam tubuh Kiara, kekuatan kuno yang belum sepenuhnya terungkap. Dirga tersenyum tipis, sudut bibirnya terangkat dengan kesan meremehkan.
Aku ingin melihat apakah kau benar-benar layak menyandang darah ini, katanya pelan, tetapi setiap kata mengandung ancaman terselubung. Tanpa peringatan, ia melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa, tubuhnya seakan menghilang dalam bayangan, hanya untuk muncul kembali di hadapan Kiara dalam sekejap mata. Kiara nyaris tidak memiliki waktu untuk bereaksi, tetapi instingnya yang tajam menyelamatkannya. Ia melangkah ke samping, tubuhnya berputar cepat untuk menghindari pukulan maut yang hampir menghantam wajahnya. Udara di sekitar mereka bergetar hebat, tanah di bawah kaki mereka retak akibat tekanan energi yang dilepaskan oleh serangan Dirga. Kiara segera membalas dengan tendangan memutar yang terarah, tetapi Dirga menangkapnya dengan satu tangan, menunjukkan kekuatan luar biasa yang sulit dipercaya. Cepat, tapi belum cukup kuat, bisiknya sebelum melempar Kiara ke belakang dengan satu hentakan keras. Tubuh Kiara melayang di udara sebelum ia mendarat dengan lincah. Kedua kakinya menghantam tanah dengan kokoh. Ia menyadari bahwa Dirga tidak hanya kuat dalam serangan, tetapi juga dalam teknik bertahan. Lawan ini bukan sembarang petarung. Ia adalah ancaman yang sesungguhnya. Namun, Kiara bukanlah seseorang yang mudah dikalahkan. Ia mengambil napas dalam, merasakan aliran energi yang mengalir dalam tubuhnya. Kilatan cahaya keemasan mulai membentuk aura di sekelilingnya, mengungkapkan esensi sejati dari darah senja yang diwarisinya. Matanya bersinar lebih terang, dan kekuatan yang selama ini ia tekan mulai terlepas, memenuhi setiap serat ototnya dengan tenaga yang hampir tak terbatas. Dirga mengangkat alisnya, tampaknya terkesan dengan apa yang ia lihat. Akhirnya, katanya dengan nada penuh ekspektasi, "Sekarang aku ingin melihat seberapa jauh kau bisa mengendalikannya." Kiara tidak menjawab dengan kata-kata. Sebagai gantinya, ia menghilang dalam sekejap, bergerak lebih cepat dari sebelumnya, menyerang dari berbagai arah dengan kombinasi pukulan dan tendangan yang mematikan. Dirga menangkis beberapa serangan dengan mudah, tetapi kali ini ia terpaksa bergerak mundur, menyadari bahwa kekuatan Kiara telah meningkat dengan drastis. Pertempuran antara mereka berdua berubah menjadi tarian kematian yang begitu cepat, hingga sulit diikuti oleh mata biasa. Setiap benturan mereka menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan batu dan menggetarkan tanah. Kiara mulai merasakan bahwa ia tidak lagi bertarung sebagai manusia biasa. Ia telah melampaui batasannya, mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Dirga tampaknya menyadari hal itu juga. Wajahnya yang semula penuh kesombongan mulai menegang. Dan untuk pertama kalinya, Kiara melihat sesuatu yang menyerupai kekhawatiran dalam tatapannya. "Jadi kau benar-benar memiliki potensi itu," gumamnya pelan, sebelum tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan aura yang lebih gelap, menandakan bahwa ia juga belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Kiara merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ini bukan hanya pertempuran biasa, ini adalah ujian sejati bagi dirinya. Dan jika ia gagal di sini, maka semua yang telah ia perjuangkan akan sia-sia. Dengan tekad yang semakin membara, ia bersiap untuk memberikan segalanya dalam duel ini, tanpa ada lagi keraguan di hatinya. Udara di sekitar mereka menjadi semakin berat. Seakan waktu sendiri berhenti untuk menyaksikan pertarungan dua keturunan terakhir dari darah senja. Cahaya keemasan yang menyelubungi Kiara bersinar lebih terang, beradu dengan aura gelap yang kini membungkus tubuh Dirga. Keduanya berdiri diam sejenak, saling menatap dengan mata penuh determinasi, sebelum melesat ke depan dengan kecepatan yang hampir mustahil terlihat oleh mata manusia biasa. Benturan pertama mereka menciptakan gelombang energi yang meretakkan tanah dan menggetarkan bangunan di sekitar. Setiap pukulan yang mereka lepaskan tidak hanya membawa kekuatan fisik, tetapi juga energi yang seakan berasal dari kekuatan leluhur mereka. Kiara mulai memahami bahwa ini bukan lagi sekadar pertarungan, melainkan sebuah ritual, sebuah ujian yang telah ditakdirkan sejak lama. Dirga menyerang dengan kombinasi gerakan yang sulit ditebak, tetapi Kiara mengimbanginya dengan kelincahan dan strategi yang lebih unggul. Setiap serangannya menjadi lebih tajam, lebih cepat, dan lebih kuat. Dirga mulai kehilangan keseimbangan, dan untuk pertama kalinya, Kiara melihat celah dalam pertahanannya. Tanpa ragu, ia melancarkan serangan terakhir, sebuah pukulan yang dipenuhi dengan seluruh kekuatan darah senja yang mengalir dalam tubuhnya. Tangannya bersinar dengan cahaya yang begitu terang, sebelum menghantam tepat di dada Dirga. Seketika, tubuh pria itu terhempas ke belakang, menghantam tanah dengan keras, menciptakan kawah besar di tempatnya jatuh. Keheningan menyelimuti medan pertarungan. Kiara berdiri dengan napas terengah-engah,
Tubuhnya masih bergetar oleh energi yang baru saja ia lepaskan. Ia menatap ke arah Dirga yang kini tergeletak, nyaris tak bergerak. Lalu, dengan susah payah, Dirga tertawa kecil. "Kau benar-benar luar biasa," katanya dengan suara lemah. "Aku tidak menyangka kau akan mencapai kekuatan ini begitu cepat." Kiara tetap diam, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah melewati batas yang selama ini mengurungnya. Ia telah menjadi lebih dari sekadar petarung biasa. Ia kini adalah pewaris sejati dari darah senja, satu-satunya yang masih tersisa. Dirga menatapnya dengan mata yang masih bersinar redup. "Jaga baik-baik kekuatan itu," katanya. "Karena dunia ini belum selesai menguji dirimu." Dan dengan kata-kata terakhir itu, tubuhnya perlahan menghilang dalam kabut gelap, meninggalkan Kiara seorang diri dalam keheningan malam. Angin berembus pelan, membawa serta aroma darah dan debu. Kiara menatap ke arah langit, merasakan beban baru yang kini berada di pundaknya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, perjalanannya belum berakhir. Ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah takdir dunia selamanya. Dan ia siap untuk menghadapi semuanya.